warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dede Nur Hasanah, CGP Angkatan 10 kelas 68 Provinsi Banten. Kali ini saya bersama Kepala Sekolah dari PTD SDN Pondok Aren 03 Kota Tangerang Selatan dengan Bapak Satiri SPD. Kebetulan beliau adalah kepala sekolah tempat saya bertugas. Jadi di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana seorang Bapak Satiri, kepala sekolah SDN Pondok Aren 3 ini dalam pengambilan keputusan dari beberapa permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kami. Selamat siang Pak. Ya, Mohon maaf mengganggu waktunya ini saya. Saya juga makasih banget Bapak udah kasih kesempatan saya untuk berbincang sama Bapak. Saya mau nanya Pak, selama Bapak memimpin di sekolah SD Pondok Aren 3 ini, sering nggak Bapak menghadapi permasalahan-permasalahan? iya, terima kasih. Ada saja sih namanya masalah di sekolah. Siswa kebijakan semua bisa diselesaikan musyawarah. Keputusan itu tidak mutlak diambil oleh kepala sekolah. Proses itu lepas dari guru yang lain. Ya alhamdulillah sih selama ini bisa diatasi permasalahan yang ada di sekolah. Baik Pak. Selama Bapak memimpin di sini, ada nggak kasus yang menurut Bapak tuh bersinggungan dengan nilai-nilai, misalnya kayak sebenarnya sih kita nggak tega gitu, tapi ada peraturan gitu. Terus jadi Bapak memutuskan itu sebenarnya nih, kayak misalnya kemarin ya Pak, kasus yang kita gagal untuk lingkur gitu ya. Sebenarnya kan itu sebenarnya keputusannya menurut Bapak juga, menurut Bapak tuh tepat, tapi Bapak pada saat itu bagaimana yang memutuskan dengan sudah gitu. Ya, kalau kasus seperti itu biasanya kan ada laporan. Biasanya ya belum lah, mungkin kopi yang ketiga ke dinas, dan dinas biasanya langsung telepon saya mengusulkan untuk tidak dilanjutkan. Sebagai bawahan ya saya juga harus patuh atas prinsipnya sih seperti itu. Nah, dilema apa yang Bapak temukan pada saat kasus tersebut? Maksudnya kayak sebenarnya ya kita, Bapak juga kan kasihan juga sama guru-guru sudah mau program, sama orang tua siswa yang sudah itu, tapi memang harus menjalani seperti itu gitu. Bapak merasa dilemanya seperti apa? Dilemanya ya itu seperti yang Ibu tadi bilang, ya kasihan terutama kepada orang tua murid yang sudah siap dan setuju untuk melaksanakan tersebut. Nah, permasalahan biasanya ya 1-2 orang masalah, biasanya seperti itu ya. Saya sebagai pimpinan juga harus patuh pada atasan ya, kalau nggak mau ya urusan dibatalkan gitu. Dilemanya itu aja kasihan dengan murid. Tapi sebelum Bapak memutuskan itu, apakah Bapak sudah berdiskusi dengan yang lain, atau maksudnya kayak tadi kan kata Bapak dia karena dari atasan Bapak gitu ya, sudah menginstruksikan, berarti Bapak juga berdiskusi juga sama panitia segala macam? Ya, udah suara banyak biasanya ada masalah ya, dengan berat hati ya kita putuskan untuk tidak dilanjutkan. Nah, kenapa Bapak memutuskan itu? Apakah Bapak sudah mengumpulkan fakta-fakta bahwa oh ya udah gitu Pak? Apakah Pak sebelum Bapak memutuskan itu, kan Bapak tadi berdiskusi. Nah, Bapak menemukan fakta-fakta nggak? Oh, ternyata memang ada yang melaporkan, ternyata memang jalannya tuh ya banyaknya orang tua juga yang tidak hanya dia aja ternyata gitu, kayak gitu. Bapak mengumpulkan Ya, fakta selama ini sih sebatas laporan dari atasan. Dan ya kita juga nggak maksudnya nggak menuduh orang tua atau pihak ketiga ya. Jadi dari
alasan ya setelah dibilang nggak usah diteruskan, faktanya ya seperti itu. Karena itu kan biasanya dinas juga nggak mau, itu duit asing. Nah, bagaimana Bapak mengatasi emosi Bapak? Kan banyak juga tuh pro kontra dari guru kan, maksudnya ya itu dari sosial emosional Bapak. Bagaimana Bapak menenangkan diri? Ya, Pasti kan, ya Allah itu pusingnya insya Allah. ya itulah yang menahan diri, terutama ya apa ya, ini curhat juga ke guru-guru. Wah ini nggak boleh dilaksanakan, masalah bla guru juga mendukung. Ya paling seperti itu. Yang tidak mau ya Pak Ya, ya. pimpinan juga teredam emosinya. Nah, efek dari itu Pak, maksudnya kan itu kan pasti kan nanti ada yang pro kontra atau tidaknya gitu kan ya. Dan akhirnya Pak, keputusan yang Bapak kemarin ambil itu menurut Bapak itu sudah berhasil atau belum? Maksudnya pas Bapak lihat jangka panjangnya gitu. Jangka pendeknya kan pasti kita kan semua shock ya Pak. Kok begini gitu kan, program sudah setengah jalan, tiba-tiba di-cut tiba-tiba. Nah, tapi kan banyak pertimbangan dari pimpinan. Nah, itu setelah Bapak kejadian ini, Bapak merefleksi, oh, ternyata jangka panjangnya efek keputusan Bapak itu gimana? Hmm? Dari awal kita bikin program ini kan kalau COVID ya salah satu jalan keluar seperti itu. Dari awal namanya itu kita sudah buat program dari awal kan COVID kita sosialisasikan ini solusinya itu. Jadi nanti pada suatu saat kita akan melaksanakan program itu ya kemungkinan orang tua tidak akan lagi dan mereka juga sudah menyepakati program tersebut yang siap insya Allah dengan cara demikian tidak ada kendala seperti kemarin. Itu solusinya salah satunya. Alhamdulillahnya kan Bapak bisa merefleksi dan mengevaluasi ya Pak, ya bahwa keputusan yang kemarin itu ada baiknya buat kita semua. Terus menurut Bapak itu sebenarnya kalau ada kasus seperti yang kemarin itu, kita dari pihak sekolah itu boleh nggak sih Pak mempublikasikan? Ya boleh sih, tapi sebatas apa ya, tidak terlalu terbuka juga. Ya kita beri alasan orang tua murid dan semanis mungkin dapat. Jadi kalau menurut saya sih ya Bapak udah apa menjalani praktik-praktik mengambil keputusan gitu, walaupun kadang-kadang kita bertentangan sama hati nurani gitu ya Pak ya. Oke. Terus Bapak nih, aku mau nanya, kalau untuk sekarang nih, apa yang Bapak harapkan untuk kita guru-guru kelas sejawat dalam kayak kita nih sekarang kan ada tim berpuluh, ada tim humas segala macam atau dalam untuk pembentukan komite segala macam. Bagaimana kita mengambil keputusan itu langkah terbaiknya seperti apa? Ya. Pandangan Bapak. Alhamdulillah ya, soal kita saat ini sudah dibentuk tim-tim hubungan aja. Saya berharap dari tim-tim itu nanti akan lahir program-program yang unggulan gitu kan. Ya sebisa mungkin kita harus laksanakan tujuan. Di-cut tiba-tiba, nah, tapi kan banyak pertimbangan dari pimpinan. Nah, itu setelah Bapak kejadian ini, Bapak merefleksi, oh, ternyata jangka panjangnya efek keputusan Bapak itu gimana? Sebenarnya dari awal kita bikin program ini kan kalau COVID ya salah satu jalan keluar seperti itu. Dari awal namanya itu kita sudah buat program dari awal kan COVID kita sosialisasikan ini solusinya itu. Jadi nanti pada suatu saat kita akan melaksanakan program itu ya kemungkinan orang tua tidak akan lagi dan mereka juga sudah menyepakati program tersebut yang siap insya Allah dengan cara demikian tidak ada kendala seperti kemarin.
Itu solusinya salah satunya. Nah, Bapak itu kalau alhamdulillahnya kan Bapak bisa merefleksi dan mengevaluasi ya Pak, ya bahwa keputusan yang kemarin itu ada baiknya Iya. buat kita semua. Terus menurut Bapak itu sebenarnya kalau ada kasus seperti yang kemarin itu, kita dari pihak sekolah itu boleh nggak sih Pak mempublikasikan? Ya boleh sih, tapi sebatas apa ya, tidak terlalu terbuka juga. Ya kita beri alasan ke orang tua murid, jadi semanis mungkin mereka pada paham. Jadi kalau menurut saya sih ya Bapak Iya. udah menjalani praktik-praktik pengambil keputusan gitu, walaupun kadang-kadang kita bertentangan sama hati nurani gitu ya Iya, Pak ya. iya. Oke. Terus Bapak nih, aku mau nanya, kalau untuk sekarang nih, apa yang Bapak harapkan untuk kita guru-guru sejawat dalam kayak kita nih sekarang kan ada tim kurikulum, ada tim humas segala macam, atau sedang untuk pembentukan komite segala macam. Bagaimana kita mengambil keputusan itu, langkah terbaiknya seperti apa? Ya. Terima kasih pandangan. Alhamdulillah ya, sekolah kita saat ini sudah dibentuk tim-tim yang berhubungan dengan mengajar. Saya berharap dari tim-tim itu nanti akan lahir program-program yang unggulan gitu kan. Dan ya sebisa mungkin kita harus laksanakan tujuan-tujuannya itu. Dari tim kurikulum, siswaan, humas. Nah, pada muaranya nanti kan semua program itu bisa dilaksanakan siswa seperti itu. Terima kasih Bapak Sati di SPD udah meluangkan waktunya untuk saya, untuk membantu saya mengerjakan tugas CGP. Semoga Bapak sehat selalu. Semoga sekolah Aren 3 tambah maju ya Pak ya. Amin. Akhir sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Dede Nursana. Saya adalah calon CGP Angkatan 10. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan menemui kepala sekolah yang cantik ini, Ibu Rumiati SPD. Beliau adalah kepala UPTD SDN Pondok Aren 02 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Ibu, mohon maaf aku ganggu waktunya sebentar. Dengan senang hati. Mudah-mudahan ya Ibu ya. Semoga Ibu lancar semuanya hari ini kegiatannya. Saya lihat tadi kayaknya kegiatannya ramai banget Bu. Oh ya, kayak banyak perubahan deh di sini kan. Saya jadi harus banyak belajar nih sama Ibu. Maksud tujuan saya kedatangan ini hari ini yaitu saya ingin ngobrol-ngobrol santai sama Bu Rumi tentang bagaimana Ibu selama menjadi kepala sekolah di SD sebelumnya sama yang di sini dalam menyikapi soal keputusan ya. Karena kan pasti peran jadi kepala sekolah itu pasti kan berbenturan dengan namanya keputusan ya Bu. Apakah keputusan itu baik atau keputusan itu menjadi pro kontra gitu. Ya, kadang-kadang yang bikin bimbang kayak gimana dan bikin stresnya sih kadang-kadang. Sebenarnya kalau masalah keputusan kita kalau sudah mengambil keputusan berani menjadi seorang, kita kan basic ya, kita harus basic harus berani mengambil resiko ini gitu, karena segala sesuatu itu kan keputusan ada di kita. Setelah pemimpin itu yang mengambil kebijakan ya memang harus kita dalam membuat keputusan berani mengambil resiko, pertimbangan dan juga nanti dampak yang akan kita putuskan itu harus kita pikir matang-matang. Itu salah satu tanggung jawab dari kepala sekolah ya Bu ya. Ibu memang aku mau nanya, Ibu rekan sudah berapa lama jadi kepala sekolah? Sebelumnya di SD UPTD SDN Pondok Jaya Putera itu 2 tahun, iya. Dan ini sudah 1 tahun, itu sudah 3 tahun. Ini 3 tahun ya, berarti Ibu sudah mengalami yang namanya membuat suatu kebijakan ya Bu ya.
luar biasa. Ya. Sudah pembelajaran, proses pembelajaran itu sudah lumayan banyak hal yang sering kita hadapi, di mana ya kita selaku pengambil kebijakan utama pemimpin sekolah ya, keputusan harus di kita gitu ya, ke warga kita ini sekolah itu. Pada saat menentukan kayak keputusan itu